ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Segala puji dan syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kita di pagi hari ini bisa menunaikan beberapa ibadah kita, bisa menunaikan beberapa kewajiban dari Allah kita semua, yaitu sholat berjamaah, silaturahmi sholat ini, dan membangunkan masjid, mudah-mudahan menjadi sedekah. Mudah-mudahan segala amal ibadah tersebut akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga berlipat ganda pahalanya, berlipat kebaikannya, mudah-mudahan mampu ridwan dari Allah untuk kita semua di hari ini. Semoga juga menjadi penghapus dosa menjadi orang berjalan. Mudah-mudahan sedikit itu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang sampai akhir. Menghayyikum billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah muslimin al-munawwarah yang dirahmati Allah. Saya masih akan melanjutkan tema tentang Da'watul Makruh, sebuah sebutan langsung dari Rasulullah SAW, atau orang ulama sering juga menyebutnya adhkarul karim. Adhkar itu zikir-zikir, karim itu bencana, malapetaka. Jadi adhkarul karim itu zikir-zikir, termasuk di dalamnya ayat-ayat Quran, ucapan-ucapan para nabi yang orang-orang dikasih keberkahan sebagai penghalang bencana, penghilang malapetaka, perisai dari mara bahaya. Zikir-zikir ayat-ayat Quran yang bisa membuat kita segera keluar dari kesulitan dan penderitaan. Tema ini sudah saya sampaikan di pertemuan pertama yang penting kita kuasai dan kita amalkan. Karena pertama sangat penting. Bukti pentingnya adalah nilainya banyak. Nanti satu pertemuan satu banyak. Kemudian sangat penting karena kita ini umat akhir zaman. Semakin akhir zaman itu malapetaka semakin banyak, semakin sedikit Pak. Ya, semakin banyak, semakin sering, semakin parah. Dan juga sangat penting juga bagi kita kaum muslimin penduduk Indonesia, karena kita ini tinggal di sebuah negeri yang juga bencana itu banyak. Saya yakin kita rasakan, kita saksikan, termasuk negeri yang malapetakannya banyak negeri kita itu. Jadi kita itu disebutnya ring of fire. Artinya itu apa? Paling banyak gunung berapi, patahan gempa banyak. 2 bulan, 3 bulan belakangan BMKG itu yang paling suka nakut-nakutin rakyat ya. Ada orang BMKG di sini. Boleh beritanya jangan bikin nakut masyarakat ya. Ada Megatrust, segala macam gempa bumi lebih dasar dari Aceh yang akan menghantam Pulau Jawa sampai gelombangnya tingginya 40 meter, bisa sampai ke Jakarta 2,5 jam. Itulah Indonesia, negeri yang potensi bencananya banyak. Bukan cuma bencana sosial politik. Saya belum pernah baca di negeri lain ada fantasi rumah 30 km. Bukan bencana Indonesia. Gak ada yang ngaku, gak ada yang tanggung jawab gitu. Di Tangerang
sebulan sekali kuliah subuh tuh kalau di sini kan ahad ketiga ya Pak. Kalau ahad ke satu itu di Teluk Nada atau di komplek Garuda, komplek karyawan yang Garuda. Ini hari saya berangkat itu saya ngalamin sendiri betapa apa ya, kadang-kadang sampai 30 truk Pak itu berderet itu mengangkut pasir. Saya sampai ke buru-buru saya nyiapnya di Loponga itu truk-truk besar mengangkut pasir buat dua itu ya misalnya. Jalanan yang dibenerin baru sebulan 2 bulan hancur. Kayaknya reklamasi yang di Jakarta terhalang itu mau bisa ke Tangerang. Tangerang tidak berdaya tentangnya. Itulah salah satu bencana sosial politik yang kita. Yang sudah saya sampaikan, pertemuan pertama kemarin baru 3, yaitu ayat Quran semua ya. Yang pertama adalah dakwatul makrum, menghalang bencana itu adalah ayat kursi dari kesehatan. Bacanya di malam hari menjelang tidur. Dan ayat kursi dibaca setiap selesai sholat wajib. Kemudian yang kedua, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dibaca setiap malam, bebas yang berapa saja yang penting malam hari. Itu akan menjadi perisai penghalang dan juga penghilang segala penderitaan yang malapetaka. Kemudian yang ketiga yang sudah saya sampaikan, pertemuan pertama adalah 3 surat terakhir Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibacanya kapan yang akan berfungsi sebagai perisai bencana? Dibacanya adalah di pagi dan sore hari. Masing-masing diulang 3, tidak akan ulang dari ini. Masing-masing diulang 3 kali. Ada satu lagi waktu bacanya, ayat sekolah An-Nas itu yang akan berfungsi sebagai penghalang bencana adalah ketika bencananya sedang terjadi, ketika malapetaka sedang berlangsung, gempa sedang goyang, banjir sedang menerjang, baca. Kalau yang ini tidak dibatasi 3 kali, silakan saja. Sebau-baunya ya, berapa kali saja dibaca. Kalau perlu sampai bencananya reda, ya, baca, diulang-ulang. Itu 3 sudah saya sampaikan. Kemudian yang keempat, zikir adkarul karb, zikir penghalang dan penghilang bencana yang keempat itu adalah kalimat zikir yang diucap Rasul menjelang perang Badar. Kalimat zikir inilah sebenarnya salah satu wasilah, salah satu penyebab Rasulullah dan para sahabatnya atau kaum muslimin generasi pertama waktu itu tidak terkena malapetaka, terhalang dari bencana kekalahan di perang Badar, terhindar dari malapetaka pembantaian di perang Badar. Kalau seandainya kalah bisa habis tak ditumpah umat Islam. Orang-orang kafir di Jazirah Arab saat itu yang begitu bernafsunya untuk menghentikan lagi perkembangan ajaran Islam. Kita tahu kan banyak dari kecil ya, tapi banyak yang tidak paham, banyak yang luput ya. Pada ini juga mungkin lupa menyampaikan. Ada kalimat zikir yang diucapkan itu menjelang perang Badar itu. Kita tahu dari kecil perang Badar kan orang pertama Rasulullah melawan orang-orang kafir. Kalimat apa yang dibaca Rasulullah di perang Badar? Kita tahu kan? Ini adalah kalimat zikir penghalang bencana. Dalilnya ada di surat Al-Imran 173, 174. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil." Yaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahwa manusia telah berkumpul, telah bersekutu mengepung kalian, maka selayaknya kalian takut. Tapi bukannya takut, mereka malah bertambah keimanannya dan mereka mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ayat kalau tidak dibaca tafsirnya tidak paham. Ini siapa? Ada orang-orang yang dikatakan oleh kelompok orang bahwa manusia telah berkumpul, bersekutu untuk menggempur kalian, gitu ya. Selayaknya kalian takut. Siapa ini?
Madinah dengan para sahabat. Suatu hari menjelang perang Badar didatangi oleh orang munafik. Orang munafik menyampaikan kabar bahwa kaum musyrikin di Jazirah Arab dipimpin oleh musyrik kafir Mekah sudah berkoalisi bersekutu untuk mengepung, untuk menggempur umat Islam di Madinah. Dan kekuatan tidak seimbang. Ini sebenarnya informasi benar sih Pak ya. Kekuatan memang tidak seimbang. Jumlah personil senjata tidak seimbang. Tetapi orang munafik itu menyampaikannya dengan niat untuk apa? Niat menjatuhkan mental, menakut-nakuti Rasul agar urung berangkat berperang di perang Badar. Tapi Rasulullah dan para sahabatnya dengan keimanannya yang sudah sangat kokoh, bukannya takut. Dikasih kabar seperti itu malah fazadahu imanan, malah iman mereka bertambah. Itulah memang keimanan itu. Makanya jangan heran ya kalau digempur dengan senjata luar biasa di Gaza itu nggak ada takut-takutnya mereka. Nggak ada takut-takut. Bahkan saya terlalu juga lihat ada dua anak Palestina di bawah yang di Indonesia. Oleh siapa tuh yang kita mulai Pak ya? Iya, bukan Bapak ini, yang satunya lagi yang tinggal di sana lama. Bisa ya? Iya, mereka senang tinggal di Indonesia indah, tapi ketika ditawarin untuk tinggal di Indonesia selamanya, tapi orangnya baik tidak sabar. Orangnya baik tidak sabar. So, kemudian kita doakan mereka bisa berjaya menghadapi Israel. Kemudian dia wafatnya di syahid. Nah, Rasulullah dikasih kabar seperti itu malah bertambah keimanannya. Dan waqalu, ada satu ucapan yang diucap di dalam Al-Quran, itu apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik itu. Mari kita lihat dahsyatnya di kalimat di ayat berikutnya. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat 174-nya. Faqalahu bi ni'matin min Allah. Maka kaum muslimin kembali dari medan perang dengan membawa nikmat dari Allah. Apa itu nikmat itu? Kemenangan di perang. Wa fadlin dan karunia. Apa karunianya? Rampasan perang. Lam yamsashum su'. Ini kalimatnya yang paling penting dengan materi kita. Lam yamsashum su'. Mereka tidak ditimpa malapetaka. Kaum muslimin tidak ditimpa bencana. Ini atas keberkahan kalimat hasbunallah wa ni'mal. Hadirin rahmati Allah, inilah dalilnya bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil itu kalimat di antara kalimat zikir yang paling menghalang bencana dan paling sering diterapkan oleh mereka. Maka Rasulullah bukan cuma di perang Badar, di peperangan selain perang Badar, setelahnya puluhan peperangan diikuti Rasulullah. Mereka selalu mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka hanya di perang Uhud saja umat Islam itu. Sebenarnya perang Uhud juga bukan kalah umat Islam itu. Sebenarnya kalau mau dibilang masih ada seimbang. Kenapa? Yang terbunuh di orang kafir 70 orang. Yang terbunuh di kaum muslim 70 orang. Itu hanya Allah ingin memberikan pelajaran saja sebenarnya. Perang Uhud itu pelajaran yang sangat penting. Jadi rahasia kemenangan perang Rasulullah dengan para sahabat itu diantaranya adalah mereka sering senantiasa mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Terhindarlah mereka di malapetaka di medan tempur. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil menjelang perang ini dia berlanjut. Para sahabat mengamalkannya. Setelah para sahabat sebagian meninggal, ganti generasi setelah para sahabat namanya tabi'in. Dan kisah yang paling terkenal, paling sering saya temukan dalam tulisan dan kitab-kitab para ulama itu tentang betapa dahsyatnya hasbunallah wa ni'mal wakil itu, yaitu yang terjadi ketika pasukan umat Islam sepeninggal Rasul. Pasukan besar puluhan ribu, di dalamnya kebanyakan tabi'in, tapi ada juga para sahabatnya sedang berusaha mengukur kota-kota Persia. Itu bisa disimak salah satu kitab yang menjelaskan ini di kitab Dalailun Nubuwah Abu Nu'aim al-Asmahani di 2 halaman 575.
75. Kisahnya itu waktu itu kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab diberangkatkan untuk menggempur salah satu wilayah Persia Majapahit sekitar Irak atau Iran, sekitar Irak. Maka berangkatlah kaum muslimin puluhan ribu untuk mulai menaklukkan Persia. Tapi sudah jauh berjalan dari Madinah ke arah Irak, terhalang sebuah sungai namanya Sungai Dajlah. Sungai Dajlah, sungai yang sangat besar, luas, dalam, dan kotor airnya sedang deras-deras. Sampainya di situ ternyata semua penyeberangan sudah dihentikan oleh pasukan Persia. Jembatan yang ada juga sudah dirobohkan. Maka umat Islam tidak bisa lewat. Untuk memutar juga terlalu jauh. Karena mungkin tidak cukup kalau memutar. Maka pasukan Persia di seberang itu tertawa-tawa, teriak-teriak mengejek yang melihat umat Islam. Karena sungai itu sudah tidak mungkin berenang di air yang deras ini. Pimpinan pasukan saat itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu jenderal yang gagah sekali ya, selain Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Di pasukan itu juga ada Salman al-Farisi. Salman al-Farisi itu orang Persia ya. Dia dalam pasukan menyerbu ke Persia, sebenarnya ke negara sendiri. Dan melihat rintangan itu, pasukan yang sebagiannya sahabat Rasul ini, terutama Sa'ad bin Abi Waqqas dan Salman al-Farisi, seperti tahu apa yang harus dilakukan. Mereka kemudian memimpin pasukannya untuk tetap nyebrang. Bagaimana bisa nyebrang? Sebelum nyebrang, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kita seberangi sungai ini sambil mengucap putus-putus, sumpah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka bergurulah pasukan mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil sampai bergetar itu sungai. Dan kemudian sampai permukaan sungai tertutup. Dan kudanya pun tidak ada takutnya kudanya. Melangkah menyeberangi aliran sungai deras. Yang jangankan orang, gajah jadi tahannya. Maka pasukan ini menyeberang sungai deras dan dalam seperti menyeberangi darat. Maka di seberang pasukan Persia melihat keajaiban itu jatuhlah mental. Mereka berteriak, kita hadapi bukan manusia. Dan mereka langsung kacil menjauhi sungai. Dalam waktu singkat mereka menjadi pasukan. Itulah kisah paling terkenal tentang betapa dahsyatnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadirin Allah, saya meyakini di Palestina juga bisa bertahan setahun lebih. Saya yakin mereka juga banyak mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadirin Allah, siapa yang pertama kali mengajarkan kalimat ini? Bukan Rasulullah. Rasulullah itu hanya meneladani, mengikuti. Nabi yang pertama kali mengajarkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ada informasinya di hadis Bukhari. Bukhari Muslim dan lain-lain. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, hasbunallah wa ni'mal wakil, qala Ibrahim alaihi salam idza ulqiya fin nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Ibrahim sesaat sebelum beliau dilempar ke dalam. Ini juga kisah ini kita kembali kecil. Betul nggak? Kita kembali kecil. Nabi Ibrahim mujizatnya apa? Dibakar api, nggak mempan gitu kan? Berapa lama dibakar apinya? Dalam riwayat yang paling panjang beliau itu dibakar 40 kali 40 malam. Nggak selai rambut pun terbakar. Kita kembali kecil kisah itu. Ya. Tapi jangankan orang-orang yang gajinya baru sebentar, Pak, yang gajinya sudah lama saja saya bertanya, apa yang dibuat, apa yang menjadi wasilah selamatnya Nabi Ibrahim tidak selai rambut pun terbakar? Nah, bisa jawab, Pak. Santri saya tinggal 3 tahun, ada yang 6 tahun, itu sampai kalau yang baru ini 6 tahun. Saya itu saat itu belajar bahasa Inggris lebih suka belajar agama. Kadang-kadang ganti guru lain doang, belajar tafsir kalau guru tafsirnya nggak ada. Saya lagi tidak ada waktu yang belajar, ya. Saya tidak mau. Saya cuma tes nama anak yang sudah mau lulus. Apa yang baca yang Ibrahim menjelaskan yang dalam api ini apa? Hanya kita berarti wasilah
hasbunallah wa ni'mal. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik. Saat itu kan Nabi Ibrahim itu dilemparnya kan pakai ketepel besar. Karena apa namanya tentara nggak bisa melempar Nabi Ibrahim dari dekat, saking panasnya sangat jauh. Nah, beberapa detik mau dilempar itu kan ditafsir diceritakan, Pak. Beberapa detik lagi mau dilempar dengan ketepel besar itu, malaikat Jibril mendekat menampakkan diri ke Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril menawarkan bantuan, hai Ibrahim, apa perlu saya tolong? Apa Anda butuh pertolongan saya? Saya bisa padamkan api itu sekali virus. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aku memang butuh pertolongan, tapi aku ingin ditolong, bukan oleh engkau. Jawaban Nabi Ibrahim, aku ingin ditolong tapi bukan oleh engkau. Maka malaikat Jibril lupa. Berarti Nabi Ibrahim ingin ditolong sama siapa? Ingin ditolong langsung sama kekasih, sama Allah. Maka malaikat Jibril mengatakan, maka minta kepada Allah sekarang juga. Waktunya tinggal sedikit. Maka Nabi Ibrahim itu bukan yang ngomongnya Allah padamkan api gitu. Ya Allah, kembangkan aku dengan api itu. Nabi Ibrahim mengucap hasbunallah wa ni'mal. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik. Inilah keajaiban hasbunallah wa ni'mal sebagai penghalang bencana. Diucap waktu menjelang terbaik. Diucap Nabi Ibrahim menjelang dilempar ke dalam api. Diucap kaum muslimin ketika mau menyeberang sungai yang sangat keras dengan perang. Tapi saya harus katakan ya, saya harus terangkan bahwa kejadian-kejadian dahsyat itu yang kemenangan perang di Badar, api yang menjadi dingin kepada Nabi Ibrahim, sungai deras yang bisa dilintasi seperti daratan. Kejadian dahsyat ini adalah gabungan. Hasil dari gabungan apa? Gabungan dahsyatnya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai penghalang bencana, bergabung dengan hebatnya kesalehan orang yang mengucapnya, bergabung dengan momen yang memang membutuhkan. Kenapa saya harus katakan begini? Biar tak ada kepikiran menjebaknya bahagia gitu Pak ya. Kata Ustaz Buliman, hasbunallah wa ni'mal wakil, apa yang nggak membebannya. Kemudian tangan dimasukin ke kompor dan nyala kebakar Pak ya. Jangan coba-coba ada sungai deras kemudian ucap hasbunallah wa ni'mal wakil kemudian nyebrang. Kenapa? Bukan hasbunallah wa ni'mal wakilnya yang sudah kehilangan kedahsyatan. Tapi apa? Kita yang ucapnya itu yang kesalahannya nggak ada sujudnya dan ibadahnya. Kemudian momennya juga yang tidak memerlukan itu. Bahkan itu semacam tidak percaya gitu ya. Ngetes itu kebenaran ayat Tuhan. Tidak akan dikasih keajaiban gitu. Tapi percayalah, yakinlah bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil ketika kita ucap dengan rajin, dengan sering, dengan rutin, maka akan banyak malapetaka hal. Banyak bencana bahkan yang sudah ditakdirkan menimpa kita, yang sudah bahkan on the way dalam perjalanan menuju kita, terhalang, di-cancel, dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalimat ini. Cuma kita saja yang tidak akan nyadar, Pak ya. Kita saja tidak akan nyadar. Kenapa tidak akan nyadar? Karena kita tidak tahu ada takdir malapetaka apa yang sedang menuju hidup kita di hari ini. Ada takdir bencana apa yang sedang sudah diputuskan untuk kita pekan ini, bulan ini, tahun ini. Nah, kita tidak tahu. Sehingga ketika oleh Allah dihalangi pun kita tidak tahu. Dan juga kalau kita sudah mengucapnya secara berulang hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi masih terkena bencana juga, yang memang di dunia itu tidak ada manusia yang tak terkena bencana sama sekali. Yang tidak ada bencana sama sekali itu hanya di surga. Hadirin Allah, itulah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa para ulama paling sering menerangkan kalimat ini? Kan zikir-zikir penghalang bencana itu banyak, Pak. Di catatan saya kalau disampaikan semuanya mungkin tidak ya, teman-teman. Ada 23 ayat-ayat zikir-zikir dan doa-doa dan ucapan para nabi yang menghalang dan menghilang malapetaka. Kenapa paling sering diterangkan oleh para ulama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil? Yang secara singkatnya disebut hasbalah, hasbalah. Dan kalimat-kalimat zikir itu ada sebutan pendek kalau Bismillahirrahmanirrahim.
masalah. Kalau alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah. Ada yang populer, ada yang tidak ya. Kalau saya tanya, la haula wala quwata illa billah apa? Banyak orang kata haula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallah. Kenapa zikir ini paling sering diterangkan oleh Para Dai? Karena pertama ada contoh kisahnya yang sangat dahsyat dari Islam. Dan diyakini inilah kalimat zikir mengalah bencana yang pertama diajarkan seorang Nabi. Kemudian yang membuat zikir ini paling banyak diterangkan adalah karena variasinya banyak. Ada 5 yang saya tahu. Variasi dari kalimat hasbunallah ini baru satu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setiap variasinya ada kisahnya. Maka kemungkinan pertemuan ini saya cuma membahas ini saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada variasinya kalimat-kalimatnya. Dan para ulama menjelaskan sebuah kalimat atau bahkan segala ibadah kalau ada variasinya, variasi bacaan, variasi gerakan, maka yang paling benar, yang paling berkah itu bukan dipilih salah satu yang kita suka. Amalkan semuanya. Amalkan semuanya secara bergantian, gitu ya. Seperti itu juga doa iftitah, kan banyak sekali. Jangan dicoba dipilih salah satu. Siapa favoritnya ini? Umur itu aja gitu. Ya, kalau bisa hafalkan semuanya, baca secara bergantian. Kalimat sujud juga banyak dan variasinya. Asalkan sahih satu, asalkan yang satu sama. Ini juga sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil ada 5 variasi. Ada variasi yang lebih panjang, dan ini lebih dahsyat keberkahannya. Apa yang panjangnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Paling panjangnya apa? Yang panjangnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bukan itu, Pak. Saya tak ketemu dalilnya kepada. Di satu dalil Rasul mengajarkan ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dan ni'mal maula wa ni'mal nasir. Adakah kalimat tersebut di satu dalil sekaligus di Quran ataupun di hadis? Sampai hari ini nggak tahu. Saya lama melacak. Memang ada sih di Quran ada, tapi misahnya itu bukan cuma misah ayat, misah surat. Hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca Nabi Muhammad sebelum perang Badar tadi kan, itu ada di surat Al-Imran ayat 173. Ketika orang munafik takut-takutin Rasul, itu kan Al-Imran 173. Kalau ni'mal maula wa ni'mal nasir ada di surat Al-A'raf ayat 40. Bisa. Bukan cuma bisa ayat, bisa surat. Saya baca tadi di surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat 40. Allah berfirman, wa in tawallu, seandainya mereka berpaling dari dakwahmu wahai Muhammad, fa'lamu annahu maulakum, ketahuilah bahwa Allah pelindung kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari situ satu di Al-A'raf, satu di ayat. Barangkali di hadis ada yang disebutkan. Jadi sama siapa yang pertama kali menyatukan dua kalimat terpisah ini? Sejak kapan itu dua kalimat disatukan? Sampai hari ini pun saya belum ketemu penjelasannya. Ya, belum ketemu. Tapi herannya saya tanya ke seluruh majelis taklim yang saya datangin, apa yang lebih panjangnya hasbunallah wa ni'mal wakil? Jawabannya selalu ni'mal maula wa ni'man nasir. Dugaan saya sementara ini Pak, karena belum ketemu siapa yang pertama menyatukannya, kapan dan di mana gitu. Saya menduga hasbunallah wa ni'mal wakil dengan ni'mal maula wa ni'man nasir digabungin itu karena enak gabungnya. Kenapa enak? Karena ada kata yang sama maknanya. Coba kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat lain ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada kata apa yang sama Pak? Nikmat. Nikmat itu artinya sebaik-baiknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Enak digabungin Pak. Jadi boleh nggak kita ngamain itu? Boleh. Itu semacam kita ngederetin dua doa, dua zikir. Kita kan sering mengamalkan itu. Contoh, sebenarnya kalimat sering orang mengucap ini.
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah juga ya. Padahal hadis itu terpisah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar di hadis tersendiri. La haula wa la quwata illa billah di hadis terpisah. Karena kita lagi mau membaca zikir berderet-deret, tidak gabung. Sama apa? Untuk pengamalan sehari-hari. Tapi yang menurut saya, saran saya, pendapat saya, itu untuk pengamalan sehari-hari silakan. Tapi kalau dalam niatan menghindari bencana, ada penderitaan sedang menimpa kita agar segera berlalu, maka menurut saya lebih baiknya ikuti sebagaimana yang diucap Rasul menjelaskan pada. Rasul menjelaskan pada itu ucapnya hasbunallah wa ni'mal wakil sampai situ. Para sahabat Rasul ketika mau nyebrangin sungai itu ucapannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika mau dilempar di dalam api juga hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Adapun kalimat yang lebih panjangnya ada di hadis sebenarnya. Hadis sahih. Kalimat yang lebih panjangnya barangkali sudah ada yang hafal di sini. Surat At-Tirmidzi nomor 2355. Kalimat yang lebih panjangnya itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Itu yang lebih panjang. Hasbunallah wa ni'mal wakil 'alallahi tawakkalna. Barangkali sudah ada yang hafal ini lanjut Pak ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. 'Alallahi tawakkalna, kepada Allah lah kami bertawakal. Nanti materi saya ini Pak, pertemuan sekarang mungkin mudah-mudahan ada pertemuan depan kan berzikir-zikir. Kadang-kadang pada nggak tahu juga gitu, mungkin saya WA-in aja, saya waspadkan, tidak diamalkan. Tapi tidak dengan hadisnya, tidak dengan ceritanya, kebanyakan banyak, nanti malas bacanya. Jadi kalimat zikirnya aja dengan rujukannya. Ini di ayat sekian surat ini, hadis ini kalau sekian, di kalimat ini buktinya menjadi pagi-pagi saat yang saya lupa tadi hasbunallah wa ni'mal wakil Allahi tawakal. Ini lebih dahsyat Pak kalau kita rajin ucap. Kenapa? Mereka simak dalam ceritanya dikasih hadis ini. Di hadis surat Tirmidzi 2355 ini diceritakan Pak, Rasulullah itu suatu hari mukanya itu kelihatan beda ya. Kenapa? Mukanya seperti ada takut, ada khawatir, ada cemas, ada resah. Ini gampang ketahuan oleh para sahabat. Kenapa? Karena mukanya Rasul kita semua tahu dari cerita para dai-nya, dari mukanya Rasul sehari-harinya gimana Pak? Sehari-harinya cerah, ceria, tabasum apa? Berseri-seri. Muka Rasul berseri-seri, cerah, ceria, menyenangkan ketika berpapasan itu, bertahapan. Makanya yang prospeksi juga yang mukanya cemberut, yang mukanya merenggut cemberut, itu muka nggak nyutar tuh Pak, nggak nyutar, berubah ya, berseri-seri muka itu. Para sahabat gampang tahunya. Kemudian nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa seharian ini kami lihat wajahmu itu ya, seperti ada takut, ada cemas, ada resah. Maka Rasul menjawab, ya kata Rasulullah, kaifa ana wa itu sahibal qarni qad yataqabbal qarna wastamalidna mata yukbar bitafki fayau. Apa berarti? Kata Rasulullah, bagaimana aku bisa senang, bagaimana aku bisa ceria gitu, bagaimana aku bisa berseri-seri. Tadi diperlihatkan oleh Allah kepadaku malaikat Israfil. Aku lihat malaikat Israfil, ujung trompet hari kiamatnya sudah dikuyung di mulutnya. Gitu Pak. Jadi sangkakala hari kiamat itu yang kalau ditiup hancur semua alam semesta, bukan lagi digantung Pak, di dinding, bukan lagi ditaruh di rak, bukan lagi dipegang doang. Ujung lancipnya sudah dikurung di mulut Israfil. Itu 1400 tahun yang lalu Pak. Ya, Nabi masih hidup. Sekarang kan udah 1400 berapa nih? Jadi nyaman itu udah masih jauh, udah dekat sih Pak. Malaikat itu dikurung. Dan saya itu melihat Pak pemandangan mujahidin Suriah itu ya, itu indikasi makin dekat. Tapi cocok aja dengan hadis-hadis. Syam atau Suriah dikuasai lagi oleh umat Islam. Itu indikasi makin dekat. Kenapa? Karena hadisnya banyak dan sahih.
Sebelum perang Nabi Isa Imam Mahdi melawan pasukan Dajjal di komplek Masjidil Aqsa itu, yang terjadi duluan adalah Malhamah Kubro. Apa itu Malhamah Kubro? Umat Islam yang menguasai Damaskus, Suriah, Syam, digempur oleh koalisi Kristen. Terjadilah pertempuran dahsyat di situ di Damaskus. Umat Islam digempur oleh koalisi Nasrani. Sampai sepertiga umat Islam melarikan diri masuk neraka. Pasukan Islam itu sepertiganya mati syahid, dan sepertiga pasukan umat Islam yang masih hidup melanjutkan pertempuran dan memenangkan pertempuran. Dan itu terjadi berarti kan Damaskusnya sudah dikuasai umat Islam. Kemarin berpuluh tahun dikuasai oleh orang kafir Syiah. Sekarang sudah jatuh umat Islam, sudah dekat itu, Pak. Nah, dan saya juga menduga sih, Pak, ya. Di riwayat lain ceritakan Rasul itu mengatakan profet hari kiamatnya sudah dikurung. Dan riwayat lain ceritakannya Israfilnya juga kalau salah itu udah Pak. Saya nggak tahu pilih dari sini. Malaikat Israfil itu selain mengulung itu persangkaan hari kiamat, beliau itu memilingkan kepalanya ke sebelah kiri, memilingkan kepalanya supaya apa? Supaya telinga kanannya menghadap ke langit itu. Kenapa? Karena malaikat Israfil sudah dalam posisi siap-siap telinga kanannya mendengar instruksi dari Allah untuk mengirim profet. Kalau kita mau pegang kayak gini mana? Malaikat Israfil sudah dalam posisi siap-siap mendengar instruksi Allah. Ya, makanya hidup yang benar boleh dari kiamat itu kita ya. Dan saya ini menduga, saya ada di hadis dugaan saya bahwa Nabi Muhammad SAW itu mukanya kelihatan resah, gelisah, takut, cemas itu bukan cuma karena trompetnya sudah dikulung, telinga Israfil sudah menghadap ke langit, tapi juga Rasul melihat sosoknya Israfil. Malaikat Israfil itu di antara malaikat yang sosoknya paling raksasa. Ada beberapa malaikat yang sosoknya raksasa itu. Saya di satu tempat menyampaikan tentang mengenal lebih dekat dunia para malaikat itu judul tema saya itu 8 pertemuan banyak. Saya sampai detail beberapa subtopik tentang malaikat. Salah satunya ketemu malaikat yang fisiknya sangat raksasa. Dia Islam. Dia Islam Muslim, ada kisahnya disambungnya dengan di tafsir Al-Qurtubi. Rasul itu pernah pingsan melihat malaikat Jibril dalam wujud asli melayani langit. Ketika siuman Rasul dari pingsan, malaikat Jibril nanya, kenapa mau pingsan? Aku lihat langitnya tutup semua, katanya oleh kamu itu. Kata malaikat Jibril, yang menutup langit itu hanya dua helai sayapku aku bentangkan. Yang menutupi seluruh langit itu dua helai sayapku saja aku bentangkan. Walitis punya 6. Aku itu punya 600 sayap seperti itu. Kata malaikat Israfil. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, kalau begitu tubuhmu dahsyat sekali. Kata malaikat Israfil, kata malaikat Jibril, Israfil lebih besar dari aku. Sayapnya Israfil kalau dibentang lebih luas dari aku. Ya, malaikat Jibril ada segitu, malaikat Israfil gimana? Kalau sosoknya sebesar itu, trompetnya nggak mungkin seperti itu, sekecil trompet tahun baruan, ya. Trompetnya pasti raksasa juga, kayak kalau ditiup hancur. Nah, mendengar penuturan Rasul ini, gitu ya, para sahabat itu semuanya mukanya berubah juga. Berubah apa? Berubah takut, khawatir, cemas. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Makmul, ucapkan oleh kalian." Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian itu takut juga sama malaikat hari kiamat, maka ucapkanlah oleh kalian yang seringnya, yang rajin, yang rutin. Apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkal. Jadi dari informasi ini berarti apa? Berarti hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkal. Ketika kita ucapkan dengan rajin, dengan rutin, dengan seringnya, bukan hanya akan membuat kita terhindar dari bencana-bencana yang sudah sering kita saksikan dalam kehidupan.
seperti gunung meletus, tsunami, gempa, banjir. Bukan hanya akan terhindar kita dari bencana-bencana itu, tapi juga berarti hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah tawakalna itu bisa membuat kita terhindar, tercegah dari malapetaka yang berderet menjelang air jauh, menjelang air kiamat. Dan itu lebih dahsyat. Malapetaka yang sudah kita saksikan saat-saat ini itu tidak ada apa-apanya dibanding malapetaka yang berderet terjadi menjelang hari kiamat. Ada apa? Ada kemarau 3 tahun. Bayangin kita kemarau baru hitungan bulan saja kelabat 3 tahun. Kapan itu? Menjelang Dajjal turun. Di tahun pertama sepertiganya air ditahan oleh Allah. Tidak ada hujan sepertiga ditahan. Sepertiga tanaman ditahan untuk tumbuh. Tahun kedua menjelang munculnya Dajjal, 2/3 air ditahan. 2/3 hujan ditahan, ya. 2/3 pepohonan ditahan untuk tumbuh. Kira-kira yang terjadi apa kalau kayak gitu, Pak? Kelaparan, kematian pasti banyak. Di 1 tahun menjelang Dajjal muncul, tidak ada setetes pun hujan dan tidak ada sebatang pohon pun tumbuh. Gimana kita ada ini? Belum malapetaka Dajjal, belum yang dibacut. Dia sekali belum lupa. Kalau kata Rasulullah, kalau kalian takut sama hari kiamat, malapetaka hari kiamat, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahu jelas nih Pak ya. Mudah-mudahan kita amalkan ini dan kita terhindar dari malapetaka hari kiamat. Saya secara pribadi saya berdoa, saya amalkan. Saya nggak mau. Saya nggak mau nyaksiin ngalamin malapetaka hari kiamat. Apalagi hari kiamat. Atau barangkali masih itu ada yang penasaran ya, pengen tahu itu Dajjal. Nah, jangan dikejar ucap kalau gitu. Pengen tahu yang dibuatin itu siapa gitu ya. Nah, itu barangkali itu ada yang penasaran. Silakan berdoa sebaliknya kalau begitu. Saya nggak mau ngalamin, Pak. Saya berharap wafat saja sebelum itu gitu ya. Baik, ini sebenarnya udah sejam ya Pak. Mau lanjut? Atau tidak berani? Belum selesai hasbunallahu wa ni'mal wakil aja. Saya sampaikan satu lagi saja sampai jam berapa ya? Satu lagi. Dari 5 variasi ini 3 saya sampaikan. Ini baru zikir yang keempat. Variasi yang ketiga itu barangkali sudah ada yang ngalamin. Saya tidak ada orang lain. Lanjut, ingatnya mulai muslim juga. Di Imam Ahmad juga ada dan misalnya. Variasi ketiga, hasbalah itu pertama hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah tawakkalna. Yang ketiga hasbiyallah wa ni'mal wakil. Beda 1 huruf ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada yang sudah ngamalin lagi Pak? Apa beda artinya? Bedanya kalau hasbuna cukuplah bagi kami, kalau hasbiyah cukuplah bagi aku gitu. Hasbiyah itu cukuplah bagi aku, Allah sebaik-baiknya. Ada kisahnya ya Pak. Kisahnya itu gini. Suatu hari istri Nabi bertemu 2 orang. Entah di rumah siapa. Zainab dengan Aisyah sama-sama istri Nabi. Berkumpul entah di rumah Zainab, entah di rumah Aisyah. Kadang-kadang begitu akrab istri Nabi ini, kadang-kadang masak bareng, Pak. Kadang-kadang sampai masak bareng coleng-colengan itu apa namanya? Yang hitam di tangan gorengan itu, coleng ke peti gitu. Akrab. Jadi jangan dibayangkan istri Nabi itu berantem, cemburuan gitu kan. Seringnya akrab. Zainab sama Aisyah itu ngobrol, Pak. Zainab itu lagi ngobrol biasa namanya juga manusia sebanyak. Zainab itu membanggai dirinya. Banggai dirinya apa? Kata Zainab, akulah satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan dari langit. Dinikahkan oleh Allah. Kalian semua istri Nabi dinikahkan oleh walinya masing-masing. Kalau aku dinikahkan oleh Allah, kata Zainab. Memang betul Pak Zainab itu. Zainab itu
Di Quran Allah berfirman, "Zawwajnaka." Aku nikahkan engkau dengan dia itu Zainab. Ayat Quran. Di surat Al-Ahzab ayat 37. Kalimatnya falamma Zaidun minha wa zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah menceraikan Zainab, maka kata Allah, aku nikahkan kamu Muhammad dengan Zainab. Allah yang menikahkan Rasul dengan Zainab. Meskipun diadakan acara juga ya, tapi Allah yang pertama kali mengatakan. Kenapa Zainab itu sampai dinikahkan oleh Muhammad gitu? Karena itu dan bagaimana kisahnya? Kisah singkatnya Zainab itu kan oleh Rasul dinikahkan sama putra angkatnya sama bin Zaid. Zainab itu dinikahkan dengan putra angkatnya Rasul. Tapi kemudian bercerai. Setelah bercerai, Allah memerintahkan Rasul untuk menikahi Zainab, mantan istri putra angkatnya. Rasul itu berat untuk melakukannya. Kenapa? Karena kan geger. Bangsa Arab saat itu kan geger. Kenapa? Karena dalam hadis Arab, anak angkat itu sama dengan anak kandung. Maka ketika anak kandung cerai, kemudian istrinya dinikah dengan oleh si mertua, itu sama aja mertua nikahin mantan menantu. Nah inilah sekaligus Allah menikahkan Rasul dengan Zainab. Hikmahnya apa? Allah membatalkan tradisi itu, bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Maka mantan istri anak angkat boleh dinikahi oleh si bapak angkat. Ya. Sekalian membatalkan tradisi itu. Dengan nikahnya Rasul dengan mantan istri anak angkatnya, maka dibatalkan tradisi itu. Tidak ada anak angkat dianggap sebagai anak kandung. Maka ayah angkat tidak boleh jadi wali, tidak ada hak waris, juga tidak ada waris kepada anak angkat. Maka Zainab membanggakan ini depan Aisyah. Kata Zainab, aku ini satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan Allah langsung. Maka Aisyah mau kalah. Kata Aisyah, akulah istri Nabi yang dibela langsung oleh Allah dari Aisyah. Apa itu kisahnya Pak? Aisyah dibela langsung oleh Allah dan Zainab tidak usah bantah, betul. Istri Nabi yang pernah kena malapetaka atau bencana paling berat adalah Aisyah. Tidak ada istri Nabi yang kena bencana lebih beratnya bencana yang menimpa Aisyah. Apa bencananya? Dituduh zina. Dalam posisi sebagai istri Nabi yang paling cerdas itu, dituduh zina, dituduh selingkuh. Mending kalau sehari 2 hari itu viralnya tuduhan Pak, sebulan lebih. Tuduhan zina dan selingkuh berputar-putar seluruh penjuru Madinah sebulan lebih. Sampai Aisyah itu sakit, kurus, ya, hampir nggak bisa turun dari ranjang pada akhirnya Aisyah. Saking dahsyatnya fitnah ini sampai Rasul pada akhirnya setelah sebulan lebih, Rasul juga ragu sama Aisyah. Apa buktinya Rasul ragu sama kebersihan Aisyah? Aisyah diantarin pulang ke rumah siapa? Ke rumah orang tuanya Abu Bakar Siddiq. Ya, ke rumah orang tuanya Abu Bakar Siddiq. Diantarin, tapi ditengokin setiap hari. Bagaimana kabarnya Aisyah wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, makin sakit ya Rasulullah, makin nangis, makin terus. Ya, Aisyah itu gimana kok bisa kena fitnah zina itu? Apakah beliau sering gaul laki-laki lain atau wanita lain? Enggak ya. Dari medan sepulang dari medan perang Aisyah singkatnya ini Aisyah itu karena kita dapat pimpinan namanya Rasul medan perang Bani Mustalik. Pas pulang dari medan perang, karena jauh medan perang dengan Madinah, istirahat dulu kan di padang pasir gitu. Ketika istirahat, tanduknya Aisyah yang ditutup kain di atas unta diturunin dari unta. Kemudian Aisyah pengen buang air, keluar dari tanduk itu. Ya, para sahabat sedang pada istirahat, keluar buang air. Sepulangnya dari buang air, pulang lagi. Ternyata lupa kalungnya hilang, kalungnya jatuh. Aisyah balik lagi nyari-nyari kalung ke tempat buang air, kelamaan. Pas pulang, pasukan nggak ada semua. Kenapa tega itu bukan sengaja? Rasul instruksi berangkat, orang yang bertugas ngangkat tanduknya Aisyah, ngangkat tanduk Aisyah ditarik lagi ke unta, nggak nyadar Aisyahnya nggak ada. Itu tandanya Aisyah itu kecil.
lihat, sehingga hanya ada acara. Nah, Aisyah pun kemudian berzikir sampai tertidur di pinggir jalan. Datanglah orang pasukan Islam, namanya Sofwan bin Mu'attal sendirian. Tugasnya apa nih orang? Tradisi Arab begitu Pak, kalau kami dagang atau pasukan perang berangkat, suka ada yang berangkat sendirian atau berdua menyisir barang jatuh. Ada Aisyah lagi tidur, dibangunin dengan zikir, naikin ke hutan itu sampai di kota Madinah. Ya, para munafik melihat sebar karena Aisyah bina Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, mungkin di perjalanan selama itu gak berbuat apa-apa. Dan apa yang terjadi akhirnya Pak? Bencana yang menimpa Aisyah ini bukan cuma berakhir, bukan cuma berlalu, tapi berakhir dengan kebanggaan. Sering dibanggakan oleh Aisyah sepanjang hidupnya bahwa dialah perempuan yang dibela Allah, dibersihkan nama baiknya oleh Allah, langsung dari langit dengan turun surat Musa. Surat apa Pak? Yang turun? Surat An-Nur. Halaman pertama sampai ketiga itu tentang Aisyah. Di antaranya saya bacakan surat An-Nur ayat 4. Waladina yarmuna muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh zina kepada perempuan baik-baik tapi tidak sanggup menghadirkan 4 saksi, maka yang menuduh ini pukullah 80 kali. Salah satu ayat. Maka Aisyah itu bangga ini. Maka kemudian Zainab itu nanya ya Aisyah, Aisyah kata Zainab, ini ada di hadis riwayat Imam Ahmad Syafi'i di kitab Umdatul Tafsir di 1 halaman 41. Kata Zainab, Aisyah, bencanamu sangat berat, tapi berakhir dengan bukan cuma berakhir, tapi berakhir dengan kebanggaan. Engkau banggakan sepanjang hidupmu. Saya yakin ada yang kau amalkan. Selama engkau ditimpa musibah berat itu, ada yang kau amalkan. Maka kata Aisyah, sejak hari pertama dia kenal apa itu, beliau setiap hari mengucap hasbiyallah wa ni'mal hasbiyallah wa ni'mal wakil. Entah berapa kali beliau baca setiap hari hasbiyallah wa ni'mal. Inilah kalimat dasar yang membuat malapetaka bukan cuma berakhir, tapi berakhir dengan kebahagiaan, bahkan dengan kebanggaan. Ya, mari kita tiru Aisyah. Dan juga secara spesifiknya dari kisah ini berarti Pak, kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil inilah yang paling sangat penting harus diucap oleh pasangan-pasangan yang rumah tangganya hampir berantakan. Gimana? Karena Rasul dengan Aisyah juga saat itu rumah tangganya hampir berantakan, terselamatkan oleh amal Aisyah mengucap hasbiyallah wa ni'mal. Ini juga jarang diketahui oleh rumah tangga yang sedang dalam masalah Pak ya. Itu saja Pak, namanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf baru 3 Pak Yasi hasbalah ini. Belum selesai hasbalah juga. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Ada yang bertanya nggak Pak? Silakan. Apa? Iya, istri anak angkat, mantan istri anak angkat. Mantan istri anak angkat bisa ditinggalin. Sama juga anak angkat juga ada bukan mahram. Iya, anak. Nah, itu baru nggak boleh. Iya, baru nggak boleh. Kalau sudah disusuin, maka itu sudah jadi anak itu, jadi mahram. Iya, tapi disusuinnya juga ada aturannya, Pak. Disusuinnya itu adalah ketika si anak itu masih dalam masa susu. Iya. Ya, kalau sudah di samping nggak bisa. Jadi pada makanan angkat nih, sudah di samping udah nggak bisa, sudah makan roti, udah makan pisang, biar jadi mahram, susuin gitu, nggak bisa. Harus masih dalam masa susuan. Kalau tidak ada aturan kayak gitu, nggak beda disusuin. Ada yang nanya soalnya, Ustaz katanya saya angkat anak angkat nih, kan ribet nanti udah gede, katanya anak saya perempuan, anak angkatnya laki-laki gitu kan, biar jadi mahram sehingga anak-anak perempuan saya tidak harus tutup orang di depan dia.
bolehkah saya susuin biar jadi saudara sesusu gitu. Saya bilang ya anaknya masih menyusu enggak, udah nggak bisa loh, nggak bisa. Maka kalau mau ngangkat anak ya biar tidak repot, ya anak-anaknya laki-laki biar nggak repot perempuan yang ibunya harus berdoa ketika dia dewasa, maka ngangkat anak itu yang masih dalam masa susunan sama ibu angkat. Gitu ya. Ada lagi yang tanya? Ibu-ibu paham nggak? Ibu siap dia makan ini? Ya, mudah-mudahan. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan dia makan Bu ya. Memang belum saya WA-kan sih. Mau nanya? Kalau ada, kalau ada silakan. Ya, mudah-mudahan bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, untuk yang zikir yang hasbunallahu wa ni'mal wakil itu, kita mengucapkannya itu pada saat kapan nih Ustaz? Karena setahu anak itu kan apakah pada termasuk itu pada zikir paling tetap atau setelah sholat wajib Ustaz? Iya. Iya, jadi kalimat-kalimat zikir itu secara umum ada yang makludat ya, ada yang hitungannya. Ya. Ada kalimat-kalimat zikir yang ada hitungannya. Ini juga dibagi dua. Ada yang hitungannya fix, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dikurangi. Contoh apa? Contoh tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, habis sholat. Boleh nggak dikurangi? Sesuai aja dengan apa yang dikatakan Rasul ya. Memang itu nggak variasi ya, tapi sesuai aja, jangan lebih 33 saja. Ada juga yang ada hitungannya, tapi ini artinya itu minimal saja, anjuran saja, anjuran saja dan itu minimal. Contoh yang ada dalilnya tentang hitungannya adalah karena Rasulullah yastaghfiru wa yatubu ilallah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasul sehari semalam mengucap astagfirullah wa atubu ilaih itu 100 kali. Para ulama mengatakan ini maksudnya minimal 100 kali. Apa? Kenapa dikatakan minimal? Karena memang dilihat riwayat-riwayat pengamalan para sahabat Nabi banyak yang lebih dari itu. Abu Hurairah sehari 1000 kali istighfarnya. Abu Hurairah. Maka berarti ini minimal 100 kali. Tapi di hadis riwayat Muslim ada juga riwayatnya 70 kali, Pak. Rasul beristighfar dan bertobat astagfirullah 70 kali dalam sehari. Ya, berarti ikuti itu. Ya. Yang lebih afdal adalah ikuti bilangan itu. Jangan kurang dari 70 kali sehari astagfirullah. Nah, ada juga yang tidak ada penetapan hitungan. Contoh tadi hasbunallah wa ni'mal wakil itu tidak ada penjelasannya. Berapa kali harus dibaca dalam sehari? Tidak ada. Maka kembali ke ayat yang umum, fadkurullaha dzikran katsiran. Ucapan zikir itu sebanyak-banyaknya yang kita sambung, sebanyak-banyaknya saja. Ketika tidak ada bilangannya seperti ini, maka jangan menetapkannya sendiri dengan sok tahu gitu, dan menganggap bahwa bilangan itu paling afdol gitu. Jadi itu jadi bid'ah nanti, Pak. Contoh, apapun itu kalau tidak ada bilangan jangan. Kemudian diajarkan kepada orang lain, jangan kurang dari segini ya, jangan. Ya, karena ada juga yang memerintahkan itu padahal nggak ada dalilnya. Saya pernah dengar langsung, Pak. Ada kiai mengatakan bacalah ayat kursi 70 kali malam Jumat Kliwon di dapur sambil nadap nasi gitu. Itu kan bid'ahnya berkali-kali itu, Pak. Kenapa? Ada dalilnya nggak baca ayat kursi 70 kali? Ya. Kemudian ada dalilnya nggak bahwa harus 70 kali nggak ada? Itu namanya bid'ah adat, menetapkan hitungan tanpa ada. Bacanya di dapur itu bid'ah makan, menetapkan tempat tanpa ada dalil. Kemudian bacanya malam Jumat Kliwon itu bid'ah zaman, menetapkan waktu tanpa ada dalil. Saya yakin Rasul juga nggak kenal Jumat Kliwon.
Ya. Kemudian apa lagi? Bid'ah ini, bid'ah manfaat ya. Jadi kemudian si kiai itu bilang gini, baca di buka ayat kursi di dapur sambil baca malam Jumat Kliwon sambil ada nasi, itu bid'ah kaitnya. Menetapkan tata cara tanpa dalil. Ngapain baca ayat kursi sambil ada nasi? Kemudian kalau engkau amalkan ini, engkau akan begini. Itu bid'ah apa? Bid'ah khasiat, manfaat. Menetapkan manfaat tanpa dalil. Inilah yang namanya bukan cuma bid'ah, itu namanya sok tahu. Ya, harus ada dalil. Ya, jadi silakan baca semau-maunya, sebanyak-banyaknya. Adapun kalau begini, kalau ibu mau mentargetkan sebuah bilangan untuk ibu sendiri, komitmen pribadi, boleh. Ya, boleh, silakan. Saya mau membaca Subhanallah Wakil 70 kali sehari, boleh silakan. Tapi jangan meyakini bahwa itu yang lebih afdal dan itu dari Rasul kemudian diajarkan ke orang mesti segini. Jelas ya? Jelas nggak boleh? Ya, biar kita selamat juga dari kita. Ya. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak hanya dari ilmu, mudah-mudahan diamalkan. Dan saya doakan dengan apa yang kita ucapkan. Atau kita ucap dulu ya sebelum itu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Mudah-mudahan Allah mendengar kalimat-kalimat zikir kita ini, dan mudah-mudahan Allah menghindarkan malapetaka, bencana, malapetaka dari kita, keluarga kita dan keturunan kita. Jangan lupa kepada Allah dan wajibnya wajibnya berkah wa jalal mutaqina imama. Kepada kita bila bermanfaat wa hayya lana min amrina rasyada. Kepada kita dengan hasanah wa bil hasanah wa bil